Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang manajemen atau bisnis. Baik, pada prinsipnya ya, ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, kita harus memahami empat hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk memulai bisnis. Ya, apa itu? Yang pertama adalah strong opportunity. Ya, kita harus memahami bahwa bisnis atau calon bisnis yang akan kita jalani ini mempunyai peluang yang kuat. Ya, jangan sampai tidak ada peluang tapi kita paksakan karena hanya berdasarkan keinginan kita. Ya, bukan dari keinginan market itu sendiri. Ya, perlu kita pahami bahwa dari 7 formula, yang pertama adalah market, ya, yang kita bidik harus market yang benar-benar blue ocean strategic, ya, atau market yang benar-benar belum berdarah-darah atau sering disebut red ocean strategic, ya. Pastikan opportunity-nya itu adalah kuat, peluang yang kuat. Ya, yang kemudian yang kedua adalah strong product. Ya, ketika kita sudah membidik pasar yang memang benar-benar berpeluang, ya, ada peluang besar di sana, maka kita harus mempunyai produk yang kompeten atau produk yang bagus atau produk yang kuat. Ya, strong product ini dipahami oleh beberapa orang dari angka penjualan. Ya, tapi tidak hanya sekedar angka penjualan, seharusnya memastikan bahwa produk kita ini kuat adalah produk yang ngangenin bahasanya, ya, atau produk yang angka repeat ordernya itu tinggi. Nah, pastikan bahwa produk yang Anda jual atau bisnis yang Anda lakukan itu memiliki angka reputasi atau repeat order yang tinggi. Jangan sampai penjualannya naik tapi habis itu turunnya juga tajam sekali. Nah, ini berarti kita belum memiliki strong product yang kuat, ya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, strong market. Ya, market kita yang sudah kita bidik tadi benar-benar market yang potensial. Ya, jangan sampai marketnya berdarah. Ya, strong market dan strong opportunity ini seakan-akan sama, ya. Padahal, ya, sangat berbeda. Strong opportunity itu adalah ketika kita memutuskan akan masuk dalam sebuah market itu. Ya, kira-kira ada peluang nggak di market itu? Nah, tapi strong market itu sendiri adalah benar-benar market yang sudah kita dapatkan. Apakah marketnya kuat? Apakah jumlahnya banyak? Contoh, ya, contoh di sini adalah ketika kita membidik sebuah pasar atau market ibu-ibu yang suka masak atau hobi memasak. Ya, target jualan kita adalah ibu-ibu yang suka memasak. Sedangkan produk yang akan kita jual adalah misalkan skincare, ya, atau produk kosmetik. Nah, tentunya kita harus menganalisa market yang sudah kita bidik tadi. Apakah benar-benar potensialnya itu tinggi? Apakah benar-benar komunitas ibu-ibu ini ada dan memang angka reputasi produknya tinggi? Nah, yang kita tidak pahami adalah yang banyak dilakukan orang di luar sana ketika menjalankan sebuah bisnis, dia lupa dengan membidik pasar yang potensial, ya, atau strong market. Kebanyakan hanya bias. Kalau ditanya, ini target pasarnya siapa? Target pasarnya, misalkan kita jualan mobil, target pasarnya siapa? Ya, semua orang yang bisa nyupir mobil. Nah, ini keliru, ya. Ya, harus lebih spesifik lagi. Siapa yang bisa, nggak hanya siapa yang bisa menyetir mobil atau yang mempunyai SIM, tapi lebih spesifik lagi. Karena yang kita jual ternyata mobil-mobil yang memang berkelas. Ya, nggak mungkin kita jual BMW atau Mercy di kalangan orang atau supir truk, nggak mungkin seperti itu. Jadi kita harus bidik pasar yang potensial, ya. Dan yang keempat adalah strong system. Ya, strong system ini adalah langkah berikutnya ketika kita sudah berhasil, ya, mempunyai produk yang kuat, ya, membidik pasar market yang hebat, yang potensial, ya, kemudian
baru kita berbicara tentang strong system. Sistem yang kita jalankan ini sudah kuat atau tidak. Nah, tentunya sistem ini sebaiknya ya kita buat framework-nya terlebih dahulu, kita buat blueprint-nya terlebih dahulu, baru kita jalankan mulai step dari A sampai Z. Ya, jangan sampai seperti ini nih. Kita sudah promosikan produk kita sudah dikenal, produk kita sudah angka reputasinya tinggi, penjualan sudah naik. Ketika ada permintaan 3-4 kali lipat, ya, sistem kita belum siap. Nah, yang benar adalah kita siapkan blueprint-nya dulu. Ya, begitu kita siapkan blueprint-nya, baru ketika memang ada eskalasi dari permintaan pasar, demand-nya naik, nah kita nggak teteran. Ya, jadi tadi adalah ada 4 hal yang perlu kita ketahui atau 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama tadi adalah strong opportunity, strong product, strong market, ya, dan strong system. Bagaimana kalau strong produknya jelek? Nah, ini banyak terjadi di lapangan, ya. Mungkin rekan-rekan sering melihat, ya, ada sebuah produk yang booming di awal, ya, tapi habis itu 2-3 tahun menghilang. Ya, kenapa seperti itu? Padahal booming di awal-awal. Karena dia lupa produk yang dia jual, produk yang ditawarkan belum kuat, ya, belum punya angka repetisi atau repeat order yang ngangenin, ya, seperti itu. Jadi 4 hal ini rekan-rekan harus pahami sebagai landasan kita ketika ingin memulai bisnis atau landasan kita untuk join sebuah sistem bisnis. Ya, bagi rekan-rekan yang mungkin nggak punya modal, nggak punya kesempatan untuk berbisnis, tapi punya jiwa bisnis yang kuat, ya, pengennya dagang, pengennya jualan, misalkan punya kemampuan jualan, ya, carilah bisnis atau peluang bisnis yang mempunyai 4 hal tersebut, ya, mulai dari strong opportunity, strong product, strong market, dan strong system. Karena dari 4 ini harus saling mendukung. Ketika salah satu diabaikan, maka tidak akan terjadi eskalasi bisnis yang booming. Ya. Tetapi ketika 4 ini berjalan dengan bagus dan sangat mendukung dan saling mendukung, ya, maka sepelan apapun bisnis yang kita jalankan, ya, insya Allah akan pada fasenya kita ada di titik atas. Ya, nikmati prosesnya, ya, terus berusaha dan terus melakukan, dan yang terpenting adalah jangan lupa terus melibatkan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya berusaha, semua hasil dari ikhtiar dan tawakal kita Allah lah yang akan menentukan. Baik, semoga kita semua diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.